Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Loma Tenaga. Bagaimanakah kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda ya, karena di video kali ini aku ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semua ya. Karena pin Google AdSense dari channel ini, yaitu channel Loma Tenaga, akhirnya sampai juga. Padahal aku sudah nunggu lumayan lama ya untuk datangnya pin AdSense ini. Oke, sebenarnya kalau melihat dari amplopnya, nggak ada yang spesial ya. Ini seperti amplop pada umumnya, berbahan kertas biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi mungkin yang spesial adalah di balik cerita mendapatkan pin Google AdSense ini. Oke, jadi mungkin aku akan bercerita awal mula aku menjadi seorang YouTuber sampai aku akhirnya mendapatkan pin Google AdSense ini. Oke, yang pertama adalah awal kenapa aku memutuskan menjadi seorang YouTuber. Oke, yang pertama adalah karena waktu itu aku punya teman, seorang YouTuber. Untuk kalian mungkin yang suka dengan dunia seni atau hiburan, bisa berkunjung ke channelnya, itu @rosil89channel. Nah, dia ini adalah teman semasa SMP ku. Kemudian aku bertemu dengan dia dan ternyata dia sudah menjadi seorang YouTuber. Dan waktu itu dia sudah monetisasi dan sudah mendapatkan penghasilan. Nah, akhirnya waktu itu aku terpancing untuk ingin mengikuti jejaknya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar penghasilan utamaku, yaitu sebagai seorang buruh perusahaan ya. Jadi akhirnya waktu itu aku mulai belajar dengan dia bagaimana sih cara membuat sebuah konten YouTube. Karena pada awalnya aku sendiri tidak memiliki skill yang mumpuni untuk melakukan edit video, karena skill edit videoku ya hanya standar saja pada waktu itu, hanya untuk kebutuhan sosmed. Jadi aku benar-benar memulai YouTube ini benar-benar dari merangkak ya, bahkan bukan merangkak, mungkin merayap. Jadi dengan skill yang terbatas, kemudian juga peralatan yang terbatas, akhirnya aku nekat memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Kemudian adalah kesulitannya lagi untuk di awal-awal adalah menentukan tema ya. Tema apa yang harus aku ambil, karena aku ingin kegiatan YouTube ini tidak mengganggu pekerjaan utamaku. Jadi aku akhirnya memutuskan waktu itu mungkin kegiatan seorang bapak rumah tangga saja. Jadi aku bisa melakukan pengambilan video atau membuat konten pada saat aku sudah pulang kerja, kemudian pada waktu hari Minggu, karena kalau hari Minggu aku libur, jadi aku bisa membuat konten dan tidak mengganggu pekerjaan utamaku. Tapi pada dasarnya ternyata menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah ya. Aku pikir dengan mengupload video kita langsung banyak yang nonton seperti itu. Ternyata nggak semudah itu teman-teman. Jadi aku memulai mengupload video pertama aku itu pada tanggal 22 Mei 2022. Nah, waktu mengupload video pertama ini ternyata nggak ada yang nonton ya. Sepi banget. Mungkin yang nonton ya hanya keluargaku, karena aku kasih tahu aku mengupload video di YouTube dan aku meminjam HP mereka atau menyarankan mereka untuk menonton konten yang aku upload. Kemudian keesokan harinya pada waktu kerja aku juga minta bantuan kepada teman-temanku untuk menonton videoku, juga untuk mensubscribe channelku. Nah, akhirnya video itu ada yang nonton ya, meskipun mungkin yang menonton hanya dari kalangan keluarga ataupun dari teman-temanku. Kemudian akhirnya aku waktu itu karena masih semangat-semangatnya, jadi aku memutuskan untuk lanjut mengupload video yang kedua dan seterusnya. Dan ternyata waktu itu setelah semua teman, semua keluarga aku kasih tahu untuk mensubscribe channelku, dan akhirnya aku sudah kehabisan teman lagi ataupun orang yang aku suruh subscribe channel aku tuh. Akhirnya channel aku itu nggak ada penambahan subscribe yang signifikan ya. Akhirnya aku berkonsultasi dengan temanku, bagaimana sih cara mendapatkan subscriber dengan cepat.
Nah, jadi aku tidak memungkiri waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti sebuah grup ya, yaitu Shop for Shop. Nah, pada awalnya waktu itu memang cepet ya untuk peningkatan subscribernya. Waktu itu aku masih memiliki 150 subscriber. Setelah mengikuti Shop for Shop itu mungkin selama 3 harian subscriberku sudah nambah ke angka 350 berapa gitu, aku lupa. Tapi yang jelas subscriberku menambah dengan pesat karena aku melakukan Shop for Shop itu ya. Tapi ternyata Shop for Shop ini juga memiliki dampak teman-teman setelah aku pikir-pikir ya. Karena setelah melakukan Shop for Shop ini, videoku ternyata malah sepi penonton. Malah kadang aku ngupload video itu yang lihat nggak ada sama sekali. Kadang gimana ya? Mungkin karena seperti teman dan keluargaku ataupun orang-orang yang aku ajak Shop for Shop itu sebenarnya memang tidak menyukai konten-konten yang aku bikin ya. Jadi mereka melakukan subscribe karena mungkin merasa kasihan, atau mungkin karena mereka keluarga atau mereka teman, atau mungkin untuk yang di grup Shop for Shop ini ya karena memang mereka juga butuh untuk mendapatkan subscriber. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti ya mengikuti kegiatan Shop for Shop ini. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengupload video seadanya lah. Maksudnya udahlah, aku yang penting upload gitu. Terserah ada yang nonton atau tidak, yang penting aku upload. Gitu sih, aku memutuskan seperti itu. Dan ternyata setelah sedikit konsisten ya. Kenapa aku sebut sedikit konsisten? Karena pada waktu itu ya memang aku sibuk bekerja di dunia nyata. Jadi video-video yang aku buat itu, yang aku upload mungkin untuk setiap 1 minggunya itu hanya 1 kali, kadang 2 kali. Jadi nggak menentu gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu ada kenaikan lagi, ada kenaikan jumlah view. Nah, waktu itu aku mulai semangat lagi untuk mengupload konten-konten kembali, dan mungkin di video yang ke-25 atau berapa gitu ya, ternyata itu tadi aku mulai merasa capek, merasa jenuh gitu ya. Karena setelah itu jumlah subscribernya juga nggak bertambah banyak gitu. Kemudian untuk view-nya pun juga nggak naik signifikan. Akhirnya aku mulai males mengupload video, dan kemudian aku mulai tidak konsisten untuk upload video. Mungkin kadang hampir 1 bulan mungkin aku nggak upload, bahkan sampai 3 bulan aku nggak pernah upload video. Nah, kemudian waktu itu mungkin sekitar bulan Desember atau November, aku lupa, itu ada temenku yang bilang ke aku, wah videomu ternyata ada yang lumayan juga view-nya gitu. Terus video yang mana, aku gitu, nanya gitu kan. Itu loh videomu yang tentang review kompor, yang nonton sudah 6.000. Nah, pada saat itu 6.000 itu aku sudah seneng banget ya. Ternyata ada orang yang suka nonton videoku gitu. Padahal biasanya yang nonton itu cuma 10, 20, mentok paling juga 100. Tapi video tentang review kompor Modena punya aku itu sampai di angka 6.000. Nah, akhirnya waktu itu semangatku bangkit lagi. Aku memutuskan untuk membuat konten lagi, untuk upload konten lagi. Dan akhirnya sedikit-sedikit ternyata view-nya mulai naik, kemudian jam tayangnya juga ikut bertambah ya. Dan akhirnya aku terus konsisten mencoba mengupload video-video, kemudian juga aku usahakan ya untuk 1 minggu aku bisa upload 1 video. Meskipun kadang durasinya nggak panjang, yang penting dalam 1 minggu itu aku usahakan setidaknya aku upload 1 video. Nah, akhirnya kalau nggak salah pada akhir tahun 2023 itu ada kebijakan baru dari YouTube, yaitu kita bisa monetisasi lewat jalur 500 subscriber dan 3.000 jam tayang kalau nggak salah waktu itu.
Nah, waktu itu subscriber aku sudah di angka 820 berapa gitu. Dan untuk jam tayangnya masih di angka 2.900-an kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu kebijakan itu ternyata muncul juga di channel aku ya, karena pada waktu pertama muncul untuk syarat yang 500 subscriber dan 3.000 jam tayang itu hanya ada di channel-channel tertentu. Dan akhirnya setelah muncul di channel aku, tepatnya pada 22 Januari 2024, syarat monetisasi itu terpenuhi ya. Jadi aku monetisasi itu lewat jalur 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Monetisasi lewat jalur 500 subscriber dan 3.000 jam tayang ini untuk penghasilannya kita hanya bisa dapat dari super tank, kemudian juga dari langganan. Nah, ternyata setelah aku aktifkan untuk fitur super tank dan langganan ya, ternyata channel aku ini nggak ada yang ngasih super thanks ataupun super chat, nggak ada sama sekali. Jadi penghasilannya waktu itu tetap nol untuk pendapatannya. Meskipun nggak ada pemasukan dari super tank ataupun dari langganan, aku tetap konsisten mengupload video karena nanggung menurutku ya waktu itu ya. Karena tinggal sedikit lagi aku bisa monetisasi untuk iklan halaman YouTube, juga iklan di short. Jadi akhirnya aku terus mengupload video dan akhirnya pada tanggal 9 April 2024 channel ini bisa mendapatkan penghasilan dari iklan halaman dan juga iklan short. Nah, awalnya aku berpikir kalau penghasilan dari iklan YouTube itu akan lumayan besar sehingga bisa menjadi penghasilan tambahan untuk penghasilan utama aku ya, yang sebagai buruh perusahaan. Ternyata setelah aku lihat pendapatannya sungguh-sungguh miris ya sebenarnya ya. Nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan selama ini. Jadi ternyata penghasilanku itu untuk perharinya itu hanya di angka Rp2.000. Ya paling ada 2.600 atau 2.000 berapa gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu aku hanya pernah mendapatkan untuk seharinya itu di angka 9.820 kalau nggak salah. Bayangkan, kita sudah berusaha dan mati-matian ya. Bahkan aku hampir 2 tahun, hampir 2 tahun lah aku mencoba untuk bisa monetisasi. Ternyata penghasilannya cuma segitu. Tapi aku sadar juga sih ya, karena sebenarnya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi bagaimanapun usaha kita, kalau belum rezekinya ya saya nggak akan dapet gitu. Jadi ya akhirnya meskipun hanya penghasilannya hanya 2.000, terus 3.000, 5.000, ya paling rata-rata segitulah. Aku tetap konsisten aja, tetap ngupload video karena setelah hampir 2 tahun terjun di dunia YouTube ini, ternyata aku ngerasa mulai suka gitu ya. Jadi mulai suka membuat konten gitu. Jadi ada yang kurang kalau misalnya aku nggak ada konten buat diupload di YouTube gitu. Jadi sudah jadi seperti kebiasaan. Akhirnya pada sekitar tanggal 16 Mei 2024 aku mendapatkan $10 pertamaku. Dan waktu itu akhirnya aku melakukan verifikasi data diri, dan kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 aku mendapatkan email dari YouTube bahwa PIN Google AdSense aku sudah dikirim. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi alamat. Nah, aku pikir kalau datangnya akan cepet sih ya, tapi ya sebenarnya sudah dikasih keterangan di email kalau mungkin waktunya antara 2-3 minggu baru PIN Google AdSense akan sampai ke alamat tujuan. Waktu itu aku nunggu hampir 2 minggu, ternyata nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya aku coba-coba ngeliat di YouTube bagaimana sih cara melacak
PIN Google AdSense tersebut. Akhirnya aku menemukan sebuah tutorial di YouTube, yaitu dengan kita melakukan kontak ke website kantor pos. Dan akhirnya waktu itu aku melakukan pengaduan, menanyakan di mana keberadaan PIN Google AdSense aku. Akhirnya waktu itu aku diberi nomor pegawai kantor pos yang ada di daerahku ya. Akhirnya aku langsung chat ke orangnya, menanyakan apakah ada surat Google AdSense atas namaku. Ternyata waktu itu orangnya bilang enggak ada gitu. Dan orangnya bilang kemungkinan bisa sampai 2 bulan kalau pengalaman dia seperti itu, karena memang ternyata untuk di daerahku juga ada beberapa orang yang juga telah menjadi YouTuber, dan rata-rata ternyata untuk PIN Google AdSense-nya itu datangnya bisa sampai 2 bulanan juga. Terus akhirnya karena khawatir ya, aku akhirnya memutuskan kalau sampai 1 bulan PIN Google AdSense aku nggak datang, maka aku akan request untuk PIN yang kedua. Dan akhirnya pada tanggal 17 Juni kemarin, aku chat lagi ke pegawai kantor pos, dan ternyata tetap ya PIN Google AdSense aku belum nyampe juga. Dan akhirnya pada tanggal 19 kalau nggak salah, 19 Juni aku request untuk PIN Google AdSense yang kedua. Ternyata pada tanggal 20 Juni waktu aku pulang kerja, ada WA dari petugas kantor pos dan bilang kalau ada PIN Google AdSense atas namaku, yaitu Rudy tadi gitu. Akhirnya aku walaupun sedang capek waktu itu ya, habis pulang kerja, aku langsung meluncur ke kantor pos karena nggak sabar buat ngambil ini si amplop atau yang biasa disebut orang-orang surat cinta. Aku meluncur ke sana. Di sana akhirnya aku bertemu dengan petugasnya. Aku bertanya, mau ngambil Google AdSense mas. Akhirnya Google AdSense ku ini dikasih, dan waktu itu cukup mudah kok ya. Jadi kita cuma menunjukkan KTP asli, kemudian akhirnya PIN Google AdSense ini bisa berada di tanganku. Google AdSense yang aku terima ini adalah PIN Google AdSense yang dikirim yang pertama ya. Kalau untuk PIN Google AdSense yang aku request yang kedua itu aku nggak tahu sih posisinya sekarang di mana. Aku juga sempat bingung ini gimana. Apakah aku harus memasukkan PIN yang ada di PIN Google AdSense yang pertama ini, atau aku harus nunggu PIN Google AdSense yang aku request yang untuk yang kedua itu ya. Tapi setelah itu aku nyari beberapa tutorial ya. Tapi akhirnya waktu itu aku mencari informasi di YouTube, ternyata ada juga orang yang pernah mengalami hal seperti aku ini. Jadi PIN Google AdSense yang pertama belum datang, akhirnya dia request PIN Google AdSense yang kedua. Tapi setelah dia request, ternyata untuk PIN Google AdSense yang pertamanya malah datang. Dan akhirnya ternyata untuk yang dimasukkan cukup PIN Google AdSense yang pertama saja. Jadi nanti untuk yang kedua nggak usah dimasukkan ya. Karena untuk keterangan yang aku lihat waktu itu, yang orangnya jelaskan, bahwa untuk PIN-nya ternyata sama saja untuk isinya. Jadi kita cukup memasukkan untuk PIN Google AdSense yang pertama datang. Jadi terima kasih untuk kantor pos, menurutku sudah bekerja dengan baik ya. Sudah membantu para YouTuber bisa mendapatkan PIN Google AdSense-nya dan bisa meraih bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi di video ini sebenarnya aku nggak ingin menggurui kalian atau nggak ingin pamer atau gimana. Aku hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bahwa untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak semudah membalik telapak tangan, kecuali kalian memang orang yang sudah terkenal, ataupun mungkin kalian juga orang-orang yang memiliki keberuntungan di dunia YouTube ya. Jadi kalian baru mulai, kemudian tanpa harus bersusah payah, kemudian kalian bisa sukses, ya itu memang mungkin rezeki kalian gitu ya. Atau juga mungkin kalian artis. Kalau artis ya beda lagi ya, karena mereka memulai karirnya itu ya
dari awal juga sih sebenarnya ya. Jadi saat mereka terjun ke YouTube, mereka sudah terkenal dan bisa mudah untuk mendapatkan kesuksesan di YouTube. Berbeda dengan orang-orang biasa seperti aku yang memang basicnya bukan siapa-siapa, jadi memang harus memulai dari bawah. Jadi menurutku kunci menjadi seorang YouTuber memang kita harus bisa konsisten ya. Karena kalau kita nggak konsisten ataupun hanya setengah-setengah, kayaknya susah untuk bisa menjadi seorang YouTuber. Ya mungkin memang untuk saat ini aku belum bisa menjadi seseorang yang sukses ya, karena penghasilannya kalian juga tahu sendiri hanya segitu. Tapi ya mudah-mudahan untuk kedepannya aku bisa mendapatkan ridho dari Allah, kemudian bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dari konten YouTube ini, dari YouTubeku ini ya. Dan aku juga berterima kasih untuk teman-teman yang selama ini yang telah mendukung channel Omah Tenaga ini, sehingga channel ini bisa berkembang sampai dengan saat ini, bisa eksis sampai dengan hari ini. Aku mengucapkan juga banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang mau dengan ikhlas subscribe ke channel aku. Semoga untuk kedepannya channel Omah Tenaga ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi channel yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Aku doakan juga untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berusaha untuk meraih kesuksesan juga di dunia YouTube, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kerja keras kita tidak akan sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf kalau mungkin ceritaku terlalu berbelit-belit dan terlalu panjang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.